Apa kabar sesama pecinta film? Semoga semua sehat-sehat ya. Di kesempatan yang baik ini, Ara akan kembali membawa kita bertemu zombie melalui film standalone sequel dari Train to Busan yang berjudul Peninsula. Cek juga ya review film Train to Busan yang sudah Ara cantumkan linknya di deskripsi. Film yang penayangannya sempat terhambat akibat pandemi COVID-19 ini dibintangi oleh Gang Dong-won dan Lee Jung-hyun. Film dibuka dengan seorang tentara yang sedang mengemudi menuju pelabuhan bersama keluarga kakaknya. Mereka hendak mengungsi ke tempat yang lebih aman karena kekacauan yang terjadi di Korea Selatan dan membuat pemerintah kewalahan. Di jalan, mereka dicegat oleh satu keluarga penyintas yang memohon pertolongan mereka, namun akhirnya diabaikan karena Jung Seok tidak mau mengambil resiko. Mereka pun berhasil tiba di kapal yang ternyata dipadati oleh para penyintas. Namun kapal yang hendak menuju Jepang itu malah dialihkan ke Hong Kong. Jung Seok pun menanyakan perihal pengalihan itu, tapi belum mendapat jawaban. Ia sudah dikejutkan dengan info keberadaan orang yang terinfeksi di dalam kabin. Saat kembali ke kabin, Jung Seok menemukan kakaknya dalam kondisi menyedihkan. Ia menolak melepaskan anaknya yang sudah terinfeksi dan berakhir menjadi korban dari para zombie di sana. Meninggalkan suaminya yang hanya bisa menangis histeris saat ditahan oleh Jung Seok. Tragedi di kapal itu membuat negara tetangga akhirnya menolak menerima pengungsi lagi. Dan kini sudah 4 tahun berlalu sejak negara itu dikarantina penuh. Jung Seok yang ternyata berhasil tiba di Hong Kong dipanggil oleh bos mafia di sana. Ya, walaupun cukup ngeselin sih ya. Coba ngacung dulu, teman-teman sesama pecinta film, siapa nih yang kayak Jung Seok yang emosi kalau digangguin pas lagi tidur? Wah, udah ada Chulmin juga lagi di situ. Si bos menjelaskan alasan mereka dikumpulkan. Rombongan yang membawa uang miliknya hilang saat sampai di jembatan ini. Jadi jika mereka berhasil membawa muatan bernilai 20 juta dolar itu, maka separuhnya akan menjadi bagian mereka. Mereka bahkan tidak usah memusingkan persoalan teknisnya, karena semua sudah diurus oleh si bos. Singkat cerita, kelompok ini akhirnya kembali ke negara yang telah mereka tinggalkan. Di kapal, mereka dibekali dengan berbagai senjata api, serta telepon satelit untuk berkomunikasi dengan kapal yang akan menunggu selama 3 hari di perairan sekitar situ. Kembali, mereka diingatkan bahwa para zombie itu buta di malam hari dan peka terhadap suara. Mereka pun memulai petualangan di negeri zombie dan langsung menuju jembatan. Jung Seok memutuskan untuk mengecek terlebih dahulu truk yang mereka temui. Buset dah, rame bener. Untung Jung Seok kagetnya kalem. Mereka melanjutkan perjalanan dan berhasil menemukan truk yang dimaksud. Chulmin yang bermaksud mengeluarkan si supir malah bikin kita kaget karena kecerobohannya. Aish, bukannya buruan. Jelas-jelas tadi udah bikin suara berisik banget. Tuh kan, si bocil aja sampai ngatain mereka. Loh? Bocil dari mana tuh? Kebodohan tadi membuat gerombolan zombie pun berdatangan. Beruntung berkat kesigapan Jung Seok, mereka berhasil lolos. Wah, tapi jalan menuju kaya tidak semudah itu meski dalam film. Ada yang nembakin mereka di jalan dengan suar dan memancing para zombie kembali menyerang. Wah, parah, rame banget kan? Jadi aja tabrakan. Kelompok itu pun tercerai-berai. Ibu supir tergeletak di aspal, supir truk jadi cemilan zombie. Chulmin ngumpet di sini. Sedangkan Jung Seok mungkin lebih beruntung karena ditolong oleh mobil yang tadi mengawasinya. Setelah memakai seatbelt, mengkondisikan rem tangan dan majuin gigi, gadis kece ini langsung menunjukkan kebolehannya dengan ngedress di sana-sini.
Jung Seok yang tidak memakai seatbelt pun akhirnya bobo cantik karena kekocok gak karuan. Gadis ini juga tak lupa untuk mematikan mesin mobilnya saat memasuki terowongan. Kali ini giliran si bocil yang unjuk gigi dan memancing sebagian besar kawanan zombie itu menjauh dari jalur mereka. Meski sedih karena harus merelakan mobil kesayangannya, berkat hal itu, mereka berhasil lolos dari kejaran para zombie. Kembali ke tempat Chulmin. Tiba-tiba ada mobil heboh yang menjadi pengalih perhatian para zombie. Disusul dengan 3 mobil yang langsung mendatangi truk itu. Nasib pemuda ini pun berakhir tragis di tangan pria yang tampaknya pemimpin kelompok itu. Dan kini, truk berisi Chulmin serta uang jutaan dolar itu pun dibawa pergi. Sedangkan Jung Seok bertemu dengan kelompok penyintas yang berisikan seorang kakek, 2 anak gadis yang membantunya, serta ibu dari anak-anak itu. Melihat si ibu, Jung Seok langsung menyadari bahwa mereka adalah orang yang ia abaikan dulu. Si ibu terkejut saat anaknya berkata kalau mereka nyaris ditangkap oleh unit 631. Terlebih saat Jung Seok berkata jujur kalau ia dari Hong Kong dan baru saja sampai di Incheon. Sementara di markas unit 631, ternyata lebih banyak lagi penyintas yang berkumpul di sana. Mereka pun menyambut kepulangan kelompok ini dengan heboh. Tapi terjadi sedikit perdebatan di antara Hwang dan Kim yang menjaga suplai makanan. Perdebatan itu berhenti saat mereka menemukan Chulmin dan langsung membawanya pergi, meninggalkan Kim dengan tumpukan uang itu. Kim yang memang terkenal sebagai penjilat langsung melaporkan kejadian tadi kepada sang kapten. Seo yang merupakan pemimpin tertinggi di sana pun langsung mengecek truk itu. Ia juga menemukan telepon satelit, bahkan melakukan kontak dengan si mafia Hong Kong yang menyuruhnya membawa uang itu ke Incheon. Duh, kasihan banget. Chulmin malah jadi bulan-bulanan dan ditahan bersama orang-orang yang juga dinomori seperti dirinya. Wah, gila sih, ternyata ia dikumpulkan hanya untuk menjadi bahan tontonan yang amat tidak sehat ya. Sakit jiwa sih ini. Tanpa dibekali apapun, mereka disuruh bertahan menghadapi zombie-zombie yang dilepas di arena itu. Sementara Jung Seok yang menceritakan tentang telepon satelit serta perjanjiannya dengan mafia Hong Kong mendapat fakta bahwa unit yang melemparinya suar tadi merupakan pasukan tentara yang tadinya dikirim untuk menyelamatkan penyintas. Namun sayang, mereka menjadi gila setelah 2 tahun lamanya tidak berhasil menghubungi dunia luar. Min Jung yang kabur dari tempat itu sependapat bahwa mereka harus segera mendapatkan kembali telepon satelit dan uang itu. Si kakek yang dari tadi sibuk teleponan dengan temannya, Jane, malah janjian sama Jane di Incheon saat mendengar kalau mereka akan menuju ke sana. Aduh, jangan bilang si kakek juga mulai kehilangan kewarasannya nih. Min Jung memutuskan bahwa mereka akan berangkat begitu matahari terbenam. Sedangkan Jung Seok semakin dihantui perasaan bersalah saat tahu bahwa alasan mereka menyelamatkannya adalah karena Eugene yang mengingat pesan mendiang sang ayah untuk selalu menolong orang yang lemah. Jung Seok berbicara pada Min Jung yang tengah bersiap-siap bahwa mereka pernah bertemu dulu. Namun Min Jung tak ambil pusing dan setelah semua siap, mereka pun meninggalkan tempat itu menuju unit 631. Sebelum meninggalkan mobil, Min Jung memeluk anak-anaknya dengan erat dan menitipkan mereka pada si kakek yang ternyata seorang komandan tentara. Mereka berdua bergerak cepat menuju pintu keluar darurat dan memasuki markas unit 631. Di saat bersamaan, para penjaga garda depan melihat beberapa zombie menuju tempat itu namun memilih mengabaikannya karena katanya sih cuma sedikit. Seo berusaha mengalihkan perhatian Hwang dengan membagi-bagikan makanan dan membuat arena dibuka selama 24 jam.
Tapi gagal. Huang yang mencurigainya malah nyantui di kantor Xiao, membuat Xiao berusaha menutupi telepon satelit dari pandangan Huang. Masalah itu selesai ketika Kim datang dan Huang malah mengira kalau mereka punya hubungan spesial. Aduh, kayaknya lebih gede otot ketimbang otak deh nih orang. Eugene terkejut melihat gerombolan zombie yang berbaris menuju markas, dan saat mendengar suara tembakan yang membuat mereka langsung berlari menuju markas. Jun memutuskan waktunya menjemput ibu mereka. Kim yang mendatangi truk itu duluan bertemu dengan Minjung, dan dari situlah Jung Seok jadi tahu perihal Chulmin dan arena mematikan milik mereka. Tanpa banyak bicara, ia langsung meninggalkan Minjung, dan Xiao menyusul Kim, tapi malah bertemu dengan Minjung dan menembaknya. Untung meleset. Minjung bergerak cepat dan langsung menghalangi Xiao yang mau kabur serta merebut ponsel satelit darinya. Sedangkan Chulmin yang pasrah karena tidak lagi bisa menghindari zombie, diselamatkan oleh kedatangan Jung Seok. Jung Seok bahkan melempar suar ke arah pintu keluar sehingga para zombie yang tersisa itu keluar dari arena. Jung Seok dan Chulmin yang berusaha kabur terdesak oleh kelompok Huang dan para zombie. Sampai akhirnya Chulmin mengorbankan diri untuk memberikan senjata Jung Seok yang tadi terlempar gara-gara zombie. Dan tepat saat Huang membidik Jung Seok, Minjung datang, membawa mereka pergi meninggalkan neraka bernama Markas Unit 631. Sayang, mereka terhambat karena gerombolan zombie yang sudah berkerumun di depan markas. Wah, tepat banget Jun datang dan mengalihkan perhatian para zombie. Sehingga mereka bisa bersama-sama menjauh dari tempat itu. Aduh, lagi-lagi nongol suara nyebelin. Kan benar mereka kesusul oleh rombongan Huang. Tapi berkat kepiawaian Minjung serta sang anak, satu persatu pengejar mereka berguguran. Melihat hal itu, Huang menyuruh anak buahnya menyalakan lampu. Wah, kacau, sengaja banget itu sih. Nggak enak juga berada di bawah spotlight kayak gitu ya. Auto digandrungi para zombie. Disinilah kekompakan antara keluarga Minjung dan Jung Seok yang saling nge-backup patut diacungi jempol. Kejar-kejaran semakin seru saat semakin banyak zombie yang terpancing. Terlebih beberapa mobil dari kelompok itu juga berhasil mendekati Minjung. Ya, meski cuma numpang lewat doang ya mereka. Saat melewati bangunan yang tidak asing ini, Jung Seok meminta Minjung mendekat ke sana. Dan dengan gerakan slow-mo, Jung Seok menembaki kaca-kaca itu, membuat Huang menemui akhir yang membahagiakan bagi kita semua. Saat akhirnya tiba di pelabuhan, lagi-lagi mereka menemui hambatan berwujud Kapten Seok. Dan saat Jun terlepas karena mobil mainan milik Eugene, kakek menjadikan dirinya tameng karena Xiao malah menembak Eugene. Duh, mana Minjung juga tertembak lagi. Matahari mulai bersinar saat Xiao membawa kabur truk itu, membuat para zombie mulai menampakkan dirinya. Wow, untung bukan Jung Seok yang bawa tuh truk ya, karena Xiao malah ditembaki oleh si mafia. Xiao pun mengakhiri nafasnya dengan memundurkan truk dan menjadi penghalang di pintu Palka. Ya, sudah bisa ditebak lah ya bagaimana akhir dari para mafia ini. Setelah menangisi kepergian komandan yang sudah seperti keluarga mereka, tanpa diduga ada pesawat penyelamat yang datang.
Minjung meminta bantuan Jung Seok untuk menyelamatkan anaknya karena tahu bahwa ia tidak lagi mampu bergerak cepat. Bahkan, ia memilih untuk menjadi pusat perhatian para zombie. Ya ampun, ternyata kakek tidak mengada-ada soal teman mayornya yang bernama Jane. Tapi John memohon kepada sang mayor untuk menyelamatkan ibu mereka. Tangisan mereka semakin menjadi saat melihat sang ibu yang mau mengakhiri nyawanya. Di tengah kekalutan itu, Jung Seok teringat akan penyesalan terbesarnya yang tidak mampu menyelamatkan keluarganya. Ia pun memutuskan untuk menyelamatkan Minjung dan membuat wanita itu kembali mendapatkan semangat hidupnya. Perjuangan Jung Seok membuahkan hasil bahagia, di mana mereka berempat akhirnya berhasil meninggalkan negeri zombie itu. Yuk, kita belajar dari karakter Jung Seok yang berani bersikap jujur dan juga mau belajar dari kesalahan masa lalunya, karena kebenaran akan memerdekakanmu. Oh ya, jangan lupa memakai seatbelt ya teman, supaya nggak pingsan pas lagi di jalan. Jangan lupa juga untuk menonton full movie-nya di platform kesayangan kalian ya. Dan terakhir, salam pecinta film.